Tuh lihat teman-teman, rame di belakang. Ya teman, yang di belakang itu mereka lagi lihat CR-V terbaru teman-teman. Itu yang terutama yang hybrid dan yang non hybrid, yang CR-V turbo lah. Ya, jadi Honda baru meluncurkan all new CR-V yang sudah terjual 432 unit teman-teman. Jadi kurang lebih baru seminggu sudah laku 432 unit dan 73% penjualannya didominasi oleh yang hybrid. Tapi ada yang non-hybrid juga teman-teman, yang turbo. Jadi sekarang kita mau bahas yang non-hybrid. Jadi teman-teman stay tune terus di video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman update terus sama video kami. Yuk! Ini teman-teman, jadi ini adalah CR-V Turbo. Jadi bisa dilihat secara keseluruhan mengikuti yang hybrid modelnya. Kita akan bahas perbedaannya dibanding yang hybrid. Karena kemarin juga udah ada videonya yang hybrid. Kita udah review juga. Nah, sekarang kita fokus ke yang ini. Mulai dari bagian depan, hampir semuanya masih sama ya. Bagian fasianya, grillnya juga masih sama. Logo Hondanya juga ada akriliknya. Cuman yang membedakan adalah yaitu di bagian-bagian seperti yang spoiler gini-gini nih. Body-body bagian bawah dan samping ya. Kalau yang di varian RS-nya juga tuh yang hybrid. Jadi itu di bagian body-bodinya tuh warna body. Kalau yang di turbo ini, yang CR-V Turbo, justru dia warnanya plastik biasa ya, hitam matte gini ya. Untuk di seluruh body ya, untuk di bagian depan nih, bagian bumper bagian bawah nih. Yang jelas gak ada emblem RS ya, karena ini yang varian standar. Jadi untuk bagian depan itu aja, semua lampu masih LED semua. Jadi secara overall juga masih sama. Sekarang kita lihat yang berbeda nih di bagian samping yuk. Nah, untuk bagian sampingnya juga masih sama teman-teman. Terutama di velgnya. Velgnya dual tone. Modelnya kalau dari jauh kayak bunga gitu ya, keren ya, kayak Lotus gitu. Untuk ukurannya juga masih sama, ring 19. Bannya 235/55 profilnya. Jadi velg bisa dibilang faktor utama juga ya untuk looks dari bagian sampingnya nih. Nah, perbedaannya kalau dibanding yang RS Hybrid itu, di bagian sini nih, body samping yang sini nih. Kalau yang RS Hybrid itu dia sama warnanya dengan yang ikut body ya. Jadi kalau yang kemarin kita review itu warna merah gloss, di bagian sininya tuh merah gloss juga, semua ujung ke ujung ya, seluruh body. Kalau yang di varian turbo ini dia plastik biasa aja, tapi ya tetap keren sih kalau dilihat. Untuk bagian belakangnya juga masih sama teman-teman, dia lampunya juga full LED, pokoknya sama persis dengan yang varian hybrid. Cuman bedanya ya itu di bagian bumper bawahnya nih, dia warnanya menggunakan warna plastik biasa aja. Kalau di RS Hybrid itu menggunakan warna bodinya. Jadi yang kemarin kita review warnanya merah gloss, yaitu bagian bawah sini ngikut warna body merah gloss. Kalau ini bedanya ini plastik biasa aja. Dan ini yang jelas di sini logonya VTEC Turbo, bukan yang RS. Dan yang terakhir ada di bagasi teman-teman. Karena ini yang versi turbo, jadi nggak ada baterainya di bagian bagasi. Jadi dia dapat ban cadangan. Sedangkan di bagian interiornya juga masih sama teman-teman nih, menggunakan dashboard yang sama ya, sharing dengan Civic RS. Setirnya juga masih sama, pokoknya sama persis dengan yang kemarin kita review yang tipe RS Hybrid. Perbedaannya cuma di bagian dashboard, di bagian pintu nih. Malah justru yang kalau menurut saya ya, dengan selera pribadi saya sendiri ya, justru yang lebih keren ini karena ada aksen kayunya nih, motif kayu di bagian dashboard dan di bagian pintu nih. Terus untuk di bagian sini juga masih sama, ada chargingnya segala, wireless charging. Nah, karena yang ini adalah versi 1500 turbo teman-teman. Kalau yang RS Hybrid kan 2000 cc ya, 2000 cc hybrid. Perbedaannya di sini nggak ada driving mode-nya. Yang di sini cuma adanya Econ teman-teman, ekonomi, eco. Karena yang ini 1500 turbo. Sisanya juga masih sama dari depan ke belakang. Dan yang terakhir adalah perbedaannya di bagian jok nih. Ya sebenarnya jok dan hampir keseluruhan body ya. Karena yang tipe RS Hybrid itu dia yang RS banyak jahitan warna merahnya karena yang versi RS ya. Dan yang ini dia justru dikasih jahitan warna putih di hampir seluruh mobil, di bagian belakang juga. Nah, untuk jeroannya teman-teman, Honda All New CR-V ini khususnya yang turbo ini menggunakan mesin L15, kodenya yang C2. Jadi bisa dibilang sama dengan yang Civic RS. Cuman karena ini yang kode C2 jadi khusus yang Honda CR-V ini. Jadi mesinnya menghasilkan tenaga 190 tenaga kuda di 6000 rpm dan torsi 240 Nm di 1700 sampai 5000 rpm. Ini teman-teman ada satu lagi nih yang berbeda, yaitu di bensinnya. Yang CR-V Turbo ini dia minimal harus BBM yang RON 91, sedangkan yang CR-V Hybrid bisa RON 90. Ya, jadi secara teknis mereka bisa minum Pertalite, yang ini nggak bisa. Jadi yang
Kalau di Indonesia harus pakai RAM 92 yang turbo. Kalau yang hybrid bisa tuh secara teknis. Cuma karena peraturan yang ada ya teman-teman minimal harus pakai Pertamax sih. Nah, dengan harga 739.900.000 untuk yang turbo dan yang hybrid 799 juta ya jadi nyaris 800 juta. Jadi gimana menurut teman-teman? Bedanya 60 juta tapi untuk interior juga beda dikit. Untuk mesin ya berbeda sih jelas. Karena ada hybrid aja sendiri ya beda 60 juta itu bisa dibilang agak ngaruh ya. Karena mesin hybrid itu bisa dibilang irit ya karena kita udah tes berkali-kali untuk beberapa brand lain untuk mobil hybrid tuh apalagi khususnya untuk kemacetan dia lebih irit dibanding mobil non hybrid. Jadi begitu ya teman-teman untuk video kali ini tentang all new CR-V khususnya yang turbo ini. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan bisa tanya di kolom komen dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman update terus sama video kami di otomotifkompas.com.